Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita di dalam kesempatan kali ini masih bisa memberikan wejangan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Ajwibah wal As'ilah Anil Ahadits wa Tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qutaibah, beliau menjelaskan, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ada suatu pertanyaan, ada suatu diskusi yang besar di kalangan ulama tafsir tentang surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabal ladzi anzala min qabl. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di dalam ayat ini, permasalahan yang didiskusikan oleh para ulama tafsir adalah Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, menyematkan kata beriman kepada hambanya, namun perintahnya kok beriman lagi gitu. Jadi ini suatu pemahaman seperti tahsilul hasil, ma'asyiral muslimin. Seakan ada orang yang duduk, tapi disuruh duduk lagi. Ada orang berdiri, disuruh berdiri. Ada orang udah tidur, disuruh tidur. Ada orang yang sudah makan, disuruh makan lagi. Jadi apa maksudnya Allah manggil orang beriman, tapi kok perintahnya untuk beriman lagi? Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang berbahagia, hal ini dijawab oleh Imam Ibnu Qutaibah. Beliau menjelaskan, ternyata hikmah dan maksud dari perintah itu adalah karena Allah menginginkan agar hambanya itu selalu mengupgrade imannya, selalu memperbarui imannya. Beliau mengatakan bahwa maksud dari al-iman di situ adalah al-fi'lu ghairul mutanaha. Maksudnya, ma'asyiral muslimin, fi'lu ghairul mutanaha itu adalah suatu perbuatan yang tidak ada penghujungnya. Jadi ma'asyiral muslimin, iman itu merupakan suatu perbuatan yang tidak akan ada habisnya. Jadi jangan beranggapan kita kalau udah berbuat amal soleh, berbuat amal baik, lalu kita tinggalkan, nggak usah buat lagi. Nggak. Nanti ini diajak sama teman, pergi ke masjid, kemana? Pergi sholat, ayo ikut, enggak kenapa? Udah pernah katanya, enggak mungkin seperti itu ma'asyiral muslimin. Walaupun kita sudah berbuat amal soleh, tetap harus kita tambah perbuatan amal soleh itu. Tetap kita tambah, tetap kita perbanyak amal ibadah kita. Di dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum, kata Rasul kepada sahabatnya. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Bagaimana cara kami mengupgrade iman kami? Lalu Rasul menjawab, ma'asyiral muslimin, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini pertanda apa, ma'asyiral muslimin? Merupakan suatu bukti bahwa iman itu bukanlah gelar yang ketika sudah kita dapat lalu kita sematkan di dalam nama kita, lalu kita merasa bangga, lalu kita merasa itu sudah selesai.
lalu itu sudah berhenti. Tidak, ma'asyiral muslimin. Iman itu merupakan perbuatan yang selalu ditambah. Mulai dari kita kecil sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus selalu kita tambah, harus selalu kita upgrade, dan harus selalu kita perhatikan iman kita. Adalah Sofwan bin Mu'attal, ma'asyiral muslimin. Itu orang yang memiliki kemampuan, tangannya itu bisa sangat peka terhadap keimanan seseorang. Lalu yang paling sering melihat atau menanyakan kualitas imannya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar selalu bertanya, Sofwan coba tengok dulu imanku, kata dia. Ditaruhnya lah tangannya di dadanya, ma'asyiral muslimin. Lalu Sofwan bilang, oh Amirul Mukminin, imannya masih ada kok, masih kuat kok, belum turun kok. Jadi kita memang harus melihat, ma'asyiral muslimin, iman kita ini apakah masih kuat, atau semakin bertambah, atau malah semakin turun, atau makan semakin habis. Wal'iyazubillah, ma'asyiral muslimin. Di daerah tempat kita tinggal banyak kita diberikan suatu peringatan-peringatan. Harus ke masjid, tapi terkadang hati tidak terdetak di situ. Azan berkumandang, kita tidak bergerak. Itu menunjukkan bahwa iman sudah berkurang. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, iman itu harus ditambah sampai terpatri di hati seorang hamba, dan dia nanti akan membekaskan sesuatu. Apa yang dibekaskan dari iman itu, ma'asyiral muslimin, insya Allah akan kita lanjut setelah yang satu ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Jadi iman itu harus selalu diperhatikan, ditambah, ma'asyiral muslimin, sampai nanti membekas dan terpatri, sampai nanti ada hasilnya, ma'asyiral muslimin. Ketika iman sudah membekas di hati seorang hamba Allah, dia akan memberikan suatu prinsip kehidupan yang baik. Itulah yang menjadi bekas dari keimanan seorang hamba kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, apa bekasnya? Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hebat urusan orang yang beriman itu. Jadi ma'asyiral muslimin, kali ini Nabi kita itu memuji keindahan, kebaikan, prinsipnya orang yang beriman, karena iman itu sudah terpatri di dalam hatinya. Inna amrahu kulluhu khair, kata Nabi kita. Segala urusan orang yang beriman itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi kita, yang demikian itu, prinsip yang sangat baik itu tidak didapati kecuali hanya pada orang yang beriman. Apa yang pertama, ma'asyiral muslimin, kata Nabi kita, wa in asabahu na'mahu syakara fakana khairun lah. Kata Nabi kita, orang yang beriman itu memiliki prinsip apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Dan yang demikian itu menjadi baik bagi dirinya. Ini penting, ma'asyiral muslimin. Tapi terkadang kita, masalah bersyukur ini kebalik. Syukur seharusnya itu menjadi bibit yang ditanam. Yang ketika dia tanam, maka nanti akan ada buahnya. Apa buahnya? Itulah keberkahan dan keberlimpahan yang ditambahkan oleh Allah kepada hamba. Tapi terkadang kita keliru, ma'asyiral muslimin. Kita nunggu banyak dulu baru bersyukur. Nunggu berlimpah dulu baru mau bersyukur. Nunggu sukses dulu baru mau ucapkan alhamdulillah. Padahal prinsipnya syukur itu harus ditanam terlebih dahulu.
Kita ucapkan syukur dulu baru nanti ditambah Allah. Bukan nunggu ditambah Allah baru mau bersyukur. Ya jelas ma'asyiral muslimin, Rasul sendiri bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minaz zahab labtagha salisan." Kata Nabi kita, andaikan anak cucu Adam memiliki 2 lembah yang berisi emas, maka mereka akan mencari lembah yang ketiga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu sulit syukurnya, payah untuk bersyukur. Nggak bisa puas. Wala yamla'u famma ibni Adam illa turab, kata Nabi kita. Nggak ada yang bisa mencukupi mulut anak cucu Adam itu kecuali tanah. Maksudnya apa, masyarul muslimin? Terkadang ada sebagian dari hamba Allah itu yang dia takkan bisa bersyukur sampai dia nanti dikubur di dalam tanah. Wal-iyazubillah. Maka dari itu masyarul muslimin, enaknya hidup itu dapat banyak syukur, dapat sedikit pun bersyukur. Karena apa? Karena ukuran kepuasan itu tidak ada. Tapi yang bisa mengukur kebahagiaan itu adalah syukurnya. Tapi berbeda masyarul muslimin, jangan dipaksa. Terkadang kita orang Medan ini agak lain. Ya, ditanya berapa laku jualan hari ini Kak es dawetnya? Ya, cuman 10 karena mendung. Lalu apa dijawab kakak tuh? Ya alhamdulillah lah katanya. Diucapnya alhamdulillah tapi ada lahnya. Ini terkadang orang Medan masyarul muslimin kalau udah pakai kata lah, itu terkadang menunjukkan ikhlas tapi tak rela. Alhamdulillah lah, ya sudahlah, ya cukuplah, ya udahlah kata waktu. Ini nampaknya syukur tapi nggak cocok masyarul muslimin, nggak rela dia. Jadi bagaimana yang cocok itu masyarul muslimin? Bagaimana semestinya? Sebelum kita mengucapkan berapa yang laku dari dagangan kita, alhamdulillahnya didahulukan. Berapa yang laku hari ini Kak? Alhamdulillah laku 8 padahal target waktu 60. 60 bungkus targetnya, tapi cuma 8 yang laku, tapi tetap dikatakan alhamdulillah hari ini laku 8 katanya. Berapa yang laku hari ini nasi bungkusnya, Bu? Alhamdulillah ada 11 kata, padahal targetnya 77 bungkus. Tapi didahulukan alhamdulillahnya masyarul muslimin. Kenapa harus didahulukan alhamdulillahnya? Karena kalimat alhamdulillah itu bukan hanya dibuat untuk mengukur berapa yang diberi Allah hari ini. Melainkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ada harapan dari kita agar Allah menambahnya di hari esok. Begitu dia masyarul muslimin. Baik sahabatku, masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur itu harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa dialah yang menjadi kuncinya. Bersyukur itu bukan hasil masyarul muslimin, tapi bersyukur itu adalah usaha kita. Ya, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita bisa lihat dari prinsip hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, masyarul muslimin, sebenarnya itu orang kaya. Tapi kenapa hidupnya kok nggak mau hedon? Kenapa hidupnya nggak mau bermewah-mewahan? Karena Nabi kita memiliki prinsip bersyukur dengan cara mengimplementasikannya, membagikan nikmat yang diberikan Allah itu kepada sesama, kepada umatnya, kepada jiran, tetangga, dan sahabatnya. Itu salah satu prinsip bersyukur Nabi kita. Baik, ma'asyiral muslimin, lalu yang kedua nanti adalah tanda prinsip orang beriman adalah bersabar. Dan insya Allah akan kita bahas setelah yang satu ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Sabda Nabi kita, masyarul muslimin,
wa in asobahu sarra'u sobaro fakana khairun lah. Ciri-ciri kedua dari prinsip orang yang terpatri di dalam hatinya itu keimanan adalah ketika dia menemui suatu musibah, ketika dia mendapatkan hal-hal yang gak enak dalam dirinya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersabar. Fakana khairun lah. Terkadang ma'asyiral muslimin, kita ini sulit sabar. Terkadang wak-wak yang namanya sabar sekalipun gak ada sabarnya. Emang sabar itu berat. Terkadang kita sabar ini kalau kita mau kasih tahu sama orang, oh paten kalimatnya. Sabar bang, ini ujian, ini cobaan, ini musibah, bagus. Tapi kalau dia yang dikasih tahu sabar sama orang, marah dia. Alah nggak usah kau ajar-ajari aku sabar, kata waktu. Sulit. Ini merupakan ciri bahwa kesabaran itu mudah di lisan, tapi berat di dalam prakteknya. Masyurul muslimin. Tapi perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kesabaran orang beriman itu tidak seperti sabar orang pada umumnya. Sabarnya orang yang beriman itu memiliki ciri khas. Apa itu? Yaitu kesabaran orang beriman itu bukan membuat dirinya seperti kembali pada sedia kala. Melainkan sabarnya orang yang beriman itu mencetak dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada orang sabar ma'asyiral muslimin pada saat dia masih sukses, ada jabatan, masih memiliki pangkat dan kedudukan. Wah, kalimatnya apa? Sabar itu ada batasnya, kata dia. Tapi nanti ketika jabatan itu hilang, kedudukan itu diambil Allah, kemudian kehebatannya juga semakin melemah, kualitas dirinya juga semakin berkurang. Lalu dia katakan sabar itu tidak ada batasnya. Ini beda-beda, masyaallah. Tapi sabarnya orang yang beriman itu membangun dirinya untuk menjadi lebih baik. Kita bisa mencontoh ma'asyiral muslimin dari sabarnya Nabi Ayub misalkan. Nabi Ayub ditimpa suatu penyakit yang sangat lama. Bertahun-tahun merasakan sakit. Tapi apa doanya ma'asyiral muslimin? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini sedang ditimpa musibah ya Allah. Dan hamba yakin bahwa Engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh, hebatnya. Ada ma'asyiral muslimin, orang yang kalau ditimpa rasa sakit ribut ada. Ada yang ditimpa rasa sakit diem aja ada. Tapi ini ditimpa rasa sakit, malah masih bisa berhusnuzon. Ini yang luar biasa. Menunjukkan apa ma'asyiral muslimin? Ini ciri bersabarnya orang yang beriman yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Apa yang menjadi lebih baik? Dia yakin bahwa sesakit apapun diriku saat ini, fisikku saat ini, aku yakin Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu nanti di masa yang akan datang akan memberikan hasil dari ini semua, memberikan hasil dari kesabaranku. Ada suatu keyakinan ma'asyiral muslimin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, atau kita bisa mencontoh dari kesabarannya Nabi Yunus. Nabi Yunus lari ke laut, dimakan ikan paus. Di dalam ikan paus, ma'asyiral muslimin, Nabi Yunus itu bertasbih, berzikir. Zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, aku hanyalah hambamu yang zalim. Kita lihat sahabatku yang dimuliakan Allah. Yang kena musibah, dia. Yang ditelan ikan, dia. Yang mendapat kesulitan, dia. Yang kesulitan hidupnya di dalam perut, dia juga. Tapi masih mampu mengatakan bahwa dirinya yang zalim. Ini menunjukkan apa?
sahabatku yang dimuliakan Allah. Menunjukkan bahwa tiap kali kita mendapatkan kegagalan, kita harus introspeksi diri kita, kaji diri kita. Karena kalau kita sudah mengkaji diri kita, menyadari kesalahan kita, baru nanti kita bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dari diri kita. Ini tidak asal dapat kegagalan, cari siapa kambing hitamnya. Asal gagal sedikit, siapa penyebabnya? Siapa yang membuat demikian? Tidak seperti itu semestinya orang yang beriman, sahabatku. Tapi berimannya Nabi Yunus. Mampu mengkaji, memuhasabah dirinya sendiri. Sadar bahwa itu merupakan kesalahannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa mencontoh salah satu dari dua nabi ini, ma'asyiral muslimin. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan diri kita, kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengkaji diri kita. Tidak usah kita cari siapa penyebabnya, siapa yang menyebabkan aku jatuh, siapa yang menyebabkan aku gagal. Tapi salahkanlah diri kita terlebih dahulu agar itu menjadi permulaan hidayah bagi diri kita. Sekarang ma'asyiral muslimin, kalau tidak kita yang menyadari kesalahan kita, kapan kita mau istighfar? Kapan kita mau bertaubat? Kapan kita untuk memperbaiki diri? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wawasannya dapat kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi, dapat kita amalkan sehingga berguna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ada di sini ma'asyiral muslimin, kalimat-kalimat dari saya yang kurang sopan, yang kurang enak, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.